Masya Allah, Alhamdulillah, Bismillah. Bahagia betul di kesempatan ini tentu kita memanjatkan segala puji hanya milik Allah. Dengan nikmatnya Allah kita dikumpulkan dalam satu kegiatan yang baik, kegiatan yang mendapat pahala di sisi Allah insya Allah. Tentu tidak lupa kita semua mengucapkan lidah ini selalu salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW dan juga dikumpulkan. Nah ini bukan hanya dikumpulkan, namun juga diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, insya Allah, amin ya Allah. Baik, sahabat TV Mujahidin yang ulun muliakan. Salam kenal, nama ulun Muhammad Ikhwan, ulun psikolog. Tadi sudah sahabat ulun sudah menyampaikan kegiatan dan aktivitas setiap pagi. Ya ketemu banyak, bahkan juga tidak hanya di office saja ya, tetapi juga kadang datang ke tempat tinggal. Ulun tinggal di alamat di Jalan HKSN di AMD. Okay. Masih di sini. Dan selain itu juga alhamdulillah ada kegiatan juga di masjid ataupun di musola. Teman-teman di DKM juga kadang-kadang mengundang tema dan kajian itu sahabat-sahabat yang akan memilih. Nah itulah aktivitas. Alhamdulillah ulun sudah menikah. Ada yang mau gitu. Ada yang mau. Uminya bukan asli sini. Uminya asli Betawi, Condet. Asli sini, alhamdulillah, asli sini. Dan ulun alhamdulillah dikasih titipan oleh Allah 2 wanita, anak-anak ya, 2 dan 1 laki-laki. Ya, jadi jumlahnya ada 3. Ada rencana nambah lagi. Insya Allah, mudah-mudahan. Nambah apa nih? Nambah ya. Alhamdulillah itu kegiatannya. Dan juga di sela-sela itu ada juga kegiatan di pondok dengan sahabat-sahabat ustadz dan ustazah ya. Ya alhamdulillah itulah Allah kasih kesempatan dan ladang-ladang pahala dengan usia yang tentunya kita tidak punya jaminan ya kapan. Ini undangan yang bikin hati deg-degan di TV Mujahidin ya. Yang pastinya sangat bahagia. Ini bagaikan mimpi tapi nyata. Subhanallah. Sedih yang sederhana itu. Tempatnya enak, bagus. Yang mengisi juga subhanallah. Sahabat-sahabat yang Masya Allah. Semoga Allah muliakan. Baik, ya itu kegiatan aktivitasnya ulun. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang ulun pahami ini bisa membantu sahabat TV Mujahidin yang saat ini menyimak ya. Lagi apa bahasa kita ini online kah? Online. Online. Nah, ini online di Alhamdulillah ada beberapa penonton sudah yang online. Subhanallah. Baik. Jadi kemarin Ustaz ada sempat mengirim foto itu di salah satu lembaga pemasyarakatan ya Ustaz. Itu salah satu aktivitas sehari-hari Ustaz. Gimana Ustaz? Iya. Kegiatannya di LV Banjarmasin masih di enggak, bukan di sini. Oh. Ya, di LV di kabupaten lain. Dan itu khusus memang kasus-kasus nafsa. Ya, kasus-kasus nafsa. Dan ya macam-macam kegiatan ataupun aktivitas di sana. Selain itu juga ada kegiatan tambahan, misal kata dengan tumbuh kembang atau ABK gitu ya. Bahkan ada ODGJ ya. Nah ini memang masuk kepada dunia psikologi. Masuk kepada kegiatan bagaimana penyimpangan, bagaimana gangguan ya. Nah inilah kegiatannya ulun memang begitu. Kalau dari segi usia yang ditangani apa dari mungkin anak Semua. Jadi kasus tumbuh kembang itu kita lihat pada usia balita ya, sampai dengan dewasa.
kalau di agama kita pun juga di usia kandungan juga sudah ditentukan bagaimana sunnahnya kan. Mhm, Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan sebaik-baiknya apabila wanita yang hamil itu apa sih amalan yang disunnahkan mhm, Nabi. Banyak, banyak sekali. Bahkan pendapat-pendapat ulama kita juga sudah jelas. Kita mudah untuk mendapatkan fatwa itu. Kita mudah juga mendapatkan ilmu ya. Di zaman teknologi yang canggih ini bagaimana kita ingin mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh ya. soleha, ya. Ustadz dan ustazah yang mudah sekali. Beda dengan zaman yang dahulu kalau kita ingin mendapatkan satu hadis, ya, jalan yang jauh ya, Mhm, penuh dengan biaya yang banyak gitu ya. iya, Itu sahabat soleh yang lain di zaman itu betul-betul antusiasnya. mhm, Nah, sedangkan kita di zaman saat ini sangat mudah, mudah sekali bisa datang dan dikasih tahu juga, ini ada kajian ini, majelisnya ini, ustadznya ini, mhm, ustazahnya ini, subhanallah, memudahkan sekali. Sehingga apabila ada kesempatan ini, jangan disia-siakan. Salah masyaallah. satu juga podcast yang diadakan ini, subhanallah, ya. Semoga bisa konsisten kami Ustaz, doakan Ustaz. Amin, amin ya Allah. Semoga nanti semua sahabat yang ada di dalam manajemen TV Mujahidin ini istiqomah dalam agama Allah, walaupun cobaan pasti ada ya. Iya, Kalau nggak pasti ada saja. ujian, Mati ya Ustaz. baik. Iya. Ya, nggih. Nah, Mhm, melihat dari latar belakang Ustaz nih, mhm. psikolog ya Ustaz ya, Baik, dari mhm. tidak semua orang yang apa, mumpuni dalam hal itu ya. Masya Allah. Apalagi ini kan Mhm. istilahnya tuh banyak yang harus, dipecahkan Nah, permasalahan-permasalahan, mhm. apalagi Ustadz juga langsung terjun ke LP ya, dan di Nah, situ mhm. ladangnya permasalahan ya Ustadz ya. Nah, Iya, ada, orang juga yang kadang, apa mhm, ya, untuk menetralisir, sehingga bisa repres tuh gimana gimana tuh Ustadz? Kadang kan orang berpikir seorang psikolog ini, wah dia tuh kebanyakan ini, udah banget curhat orang lalu mhm, ini, kadang-kadang temperamennya malah ini dan saya juga mhm, pernah pengalaman itu ketemu seseorang itu, mhm. seorang psikolog juga, tidak Baik, sengaja mhm. kebetulan beliau ngamuk di salah satu apa, Siapa yang ngamuk? publik. Orang psikolog tadi Zat. Psikolognya? Iya, Subhanallah. jadi saya, kebetulan waktu itu kan kita lagi ada event itu, Mhm, nah kemudian dia nggak tahu kenapa gitu, mhm, dengan tim saya, ya akhirnya saya langsung turun ke beliau, sekali ya, mhm. "Kamu kenal nggak sama saya?" "Nggak kenal, Pak." Saya dengan polosnya menjawab, "Emang nggak kenal, Kak?" Masya Allah, Ternyata dia jelaskan ini. Jadi saya berpikir, "Oh," bilang, langsung saya memahami, ya udah lebih baik saya diam karena melihat latar belakang tadi sebagai seorang psikolog ya mungkin aja kan banyak orang yang datang lalu baik. mungkin bingung. Nah ini kalau Ustadz ini kayak luar biasa nih, repress banget Oh, gitu. Masya Allah, Gimana Ustadz alhamdulillah. rahasianya Ustadz? Eh, kita semua punya potensi yang sama Mhm, dalam gangguan psikologi, ya, termasuk ulun juga. mhm, Bahkan, tidak memilih, ya, apakah itu tenaga ahli, ya, atau juga spesialis apa, gitu ya. Kita semua punya potensi yang mhm, sama mengalami gangguan. Gangguan yang muncul bisa jadi semacam kecemasan ya, atau lebih mhm, dalam lagi pada psikosomatik gitu ya. mhm. Apa itu Ustadz? Psikosomatik itu gejala yang sifatnya dikasih obat nggak sembuh gitu ya. Mhm, Dan, waktu didiagnostik gangguan fisiknya tidak ditemukan, tidak mhm, sakit apapun mhm, gitu ya. Dia ngeluh sakit kepala apabila dia cemas, atau mungkin dia jantungnya sakit menusuk, padahal pada mmm, saat di-check up, di-check up? sehat gitu ya, Mhm, tidak ada, sakit di situ ditemukan. Nah, kalau ulun biasanya kalau sudah puncaknya, mhm, sebetulnya ulun bikin happy itu pada saat ulun kumpul dengan anak-anak pondok ulun, mmm, ya, dan juga, kumpul dengan sahabat-sahabat dakwah, mhm, ya, dalam kegiatan iya sosialnya, sosial, lalu juga kegiatan, keliling, mhm, kajian-kajian, kajian, ya, eee, alhamdulillah di tempat tinggal ulun, sebelum ulun membangun itu ulun punya musola kecil. mhm,
Nah, musola kecil ini ulun sampaikan kepada Umi dan anak-anaknya ulun, bahwasannya ini tempat kita meminta kepada Allah, keluh kesah kita di Mhm, sini ya. Apa yang kita butuhkan, sebab ulun meyakini fahuwa fi mhm, zimmatillah, kata Nabi, jimmah di sini adalah jaminan. Yuk kita meminta jaminan kepada Allah. Nah, di saat lagi puncaknya mengalami stuck ya. Untung ini buatan made in Allah ya, mhm, iya, sehingga bisa menyesuaikan insya Allah. Pegangannya Allah tadi, mhm, kalamullah, ayat Allah, itu obat. Sehingga eee, hati ini menjadi tenang menjadi insya tenang Allah, ya, gitu. semoga. Kesempatan yang Allah kasihkan, apakah itu kegiatan-kegiatan agama ataupun kegiatan sosial, ini adalah membuat kita jadi lebih positif. Mhm, Aktualisasinya kita, tenaganya kita, dan kapan waktunya kita masuk kepada, mhm, keahlian kita, kapan waktunya kita bisa menyesuaikan apa, bahasanya canda tawa mhm, di lingkungan, tidak memilih, apakah itu dengan, eee, basically-nya sebagai apa, tapi bagaimana kita mendapatkan kualitas waktu saat itu. mhm, Kualitas waktu ini penting penting sekali, sekali. ya. Jangan sampai waktu yang singkat ini tadi, yang dikasih oleh Allah yang tidak akan kembali kepada Mhm, kita, itu kita sia-siakan. mhm, Jadi bila mana, Ahad ataupun Sabtu, Sabtu dan Ahad ada waktu, mhm, maka ngajak anak, ngajak iya, uminya, ya, itu suatu kebahagiaan, family tidak time bisa. ya, Nah, jadi, eee, apa yang disukai anak-anak, apa yang disukai iya, uminya, nah, ikut aja. mhm, Lalu juga salah satu juga ada kegiatan di masjid, ada panahan. Nah, mhm, ikut panahan. Alhamdulillah ulun diminta penanggung jawab di panahan dan teman-teman, sahabat-sahabat ya di sana mengadakan macam-macam mhm, kegiatan yang positif untuk anak-anak kita. mhm, Ya, yang mana dia mencintai masjidnya, dimulai dengan hal-hal yang kecil iya, ya. dikasih panggung ya Ustaz ya, biar mereka Ya, ada wadah mhm, untuk betul, kegiatannya dia. Kalau nggak ada wadah mungkin agak sulit ya, iya betul Ustaz, aktualisasinya itu tadi. mhm, Nah ini, kalau ditanya apa, bagaimana, agama mhm, jawabnya. Agama ini yang akan bisa menenangkan mhm, kita. mhm, Kalau nggak ada agama, sulit kita. iya ya, Ya, kehilangan petunjuk, mhm, tidak ada. Apa mau hidup begini kan? betul, Nggak ada. Kalau agama Islam jelas tegas, ya, dia menyampaikan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita, sesungguhnya kalau kita ingin tenang ya dua iya, hal yang kita lakukan. mhm, Satu ya kita jaga sholat kita dengan baik, bahkan kalau mampu menambahkan sholat sunnah. mhm, Amal ibadah yang akan diminta oleh Allah tanggung jawabnya adalah sholat. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW menyampaikan yang membedakan Muslim itu masuk pada kelompok yang kafir ya, maaf ya, itu adalah meninggalkan sholat. mhm, Nah, ini ancaman bagi kita, ya. Sehingga janganlah kita memudahkan sholat ini kita tinggal. Lebih lagi, Nabi juga mengingatkan tanda hati kita apabila dicabut ataupun dimatikan, mhm, kalau bahasa kita di sini kan adalah hidayah, yaitu dengan mudah dan sengajanya dia meninggalkan sholat mhm, tanpa ada gelisah di hatinya, betul, ya. Ini sholat penting mhm, sekali. Maka dengan tema yang disampaikan oleh sahabat TV Mujahidin tentang anak, apa, tentang anak diajak sholat iya ke betul masjid Ustaz, ya. jadi Ini, ini kan menarik sekali ini, subhanallah, bagus sekali betul, iya, ulun langsung melihat tema itu, ya mhm, Allah, betul, masya Allah. Heeh. s saya pribadi juga kan Ustaz punya anak nih, Nah, dan tentunya kan mhm. alhamdulillah kalau mau ke masjid itu bukan saya yang ngajak, tapi mereka yang nagih itu Ustaz biasanya kan. Subhanallah, Itu kan insyaallah wah, insyaallah. nah Anak yang namun saleh. seperti yang kita di apa, peranan orang tua sendiri Mhm, pun kan itu juga penting ya Ustaz, bagaimana mengatur anak-anaknya, mhm, bagaimana di masjid itu bisa lebih,
apa ya, istilah lebih teratur mereka kan. mhm, Nah mungkin, di luar sana masih banyak anak-anak yang mungkin karena masa-masanya masih bermain ya Ustaz ya. nah, Nah, mhm, sehingga sulit dikendalikan kan itu. mhm, Nah, tapi ada beberapa orang tua yang masih mungkin belum paham perihal mhm, bagaimana mungkin menyikapi anak-anak seperti ini kan. mhm, Bahkan saya juga pengalaman waktu punya anak pertama gitu, mhm. sempat kejadian juga, padahal anak saya itu enggak rewel, cuman gara-gara pakai popok dan popoknya pun tidak ada masalah, lalu dia marah-marah gitu Masa kan. Nah iya, mhm, nah nah, melihat ke arah sini kan kita melihat pasti kan secara ini kan psikologi anak ya, Ustaz, ya, nah, bahkan ini kan mhm, membekas sama sekali ya. mhm, Si Pak Wali Kota juga kemarin menyampaikan juga perihal ini kan, masyaallah, dan sampai ini terjadi karena mhm, anak-anak nih kan generasi penerusnya kita kan. nah, Jangan mhm, sampai masjid itu jauh daripada anak-anak kan, atau mhm, anak-anak jauh dari masjid ya, Ustaz, ya. Bahkan walaupun kita lihat tuh masjid dijadikan mainan game online dan sebagainya kan. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya tidak ada masalah. Nah, mhm, mungkin kita bisa ajak anak-anak pada waktunya sholat apa, mhm, yang penting mereka menyukai masjid dulu kan, Ustaz. mhm. Nah, dampak negatif ini bagaimana, Ustaz? Nah, Baik, eee, diawali dulu dengan contoh mhm, di tempat tinggal masing-masing. Jadi sebelum anak ini siap untuk dibawa ke masjid, maka mohon maaf Umi dan Abinya mencontohkan kebiasaan ini dulu. mhm, Contoh bagaimana sholat yang baik, ya. Diajak dan diusahakan di tempat tinggal kita ada khusus untuk kita ibadah. mhm, Tempat mhm. kita bermunajat kepada Allah, tempat kita untuk sholat dan Itu mengaji. di musala atau Musola di sini heeh, maksudnya adalah tempat tinggal kita, di rumah gitu, Ustaz? heeh, ya, di rumahnya kita, kita bikin atau mungkin dikhususkan ada satu tempat, yang mana tempat kita Mhm, ini ndak usah dibanyakin ada apa-apa. mhm, Kadang-kadang tempat tinggalnya bagus, nggak ada tempat sholat, ya. Bahkan kita bisa melihat kalau ada tamu datang, "Pak, minta izin mau sholat bisa?" mhm, Sholatnya di tengah-tengah, ya kan? mhm, Atau mungkin sholat di tamu, tempat, ruangan tamu mhm, gitu ya. Nah, alangkah indahnya dan bagusnya karena kita hidup diciptakan oleh Allah untuk ibadah, ya kan? Ini tempat tinggal bagus, mewah, tapi tidak ada untuk sholat yang khusus ya, tidak digabung dengan mmm, aktivitas masalah yang mhm, lain. Nah, jadi sebaik-baiknya adalah contohkan dulu anak-anak kita untuk sholat. mhm. Nah, kemana? Ya di tempat tinggal kita dulu, belum kita bawa. Bahwa Belum oh kita gitu, bawa. Jadi ada dalam agama kita ini kelompok-kelompoknya anak-anak mhm, ini. Sebelum dia siap atau dia paham untuk masuk ke dalam masjid mhm, atau kita bawa ke dalam masjid. Ini hal yang bagus, pendidikan yang bagus, penanaman akidah yang bagus ya, dan pengenalan sedini mungkin. Ini memang sangat didukung. Semua kita meyakini hal itu, pengen semua anak itu kita mhm, bawa ke masjid. Tapi tanpa contoh diawali di tempat tinggalnya, ini yang akan menjadi satu masalah, ya. Nah, oleh sebab itu Umi dan Abinya pahami dulu kesiapan anaknya. Apakah anaknya ini sudah siap siap gitu, ataukah mhm, belum, gitu ya. Nah, kalau misalnya si anak ini belumlah siap, kalau di dalam agama kita disebut dengan anak ini masuk anak solbi. mhm, Ya, solbi ini adalah anak yang mana 4 tahun ke bawah atau mmm, masih kecil. mhm, Contoh kecilnya pada saat kita bawa ke masjid, lalu sikap tingkah lakunya ya anak-anak. iya, Lalu yang lain melihat ingin menyampaikan, nggak boleh. Dia malah balas yang hal-hal mhm, negatif. Nggak nyambung kadang-kadang, ya. Oleh sebab itu, dipahami dulu oleh umi abinya, mhm, pendidikan. Ini anak ini paham apa belum? Bisa apa enggak? mmm, Dan juga umi atau abinya kalau ingin membawa anaknya ke masjid, itu mesti, maaf ya,
jangan mengasih tanggung jawab ke lain. Mhm. Tanggung jawabnya dia, kalau dia Iya. membawa anaknya, maka bukan tanggung jawab Ekstra kontrol ya, Ustaz, ya? iya, betul-betul didudukkan di sampingnya ya, jangan nanti dipisah. Tanggung jawabnya adalah abinya, kalau dia bawa ke masjid, sampingnya betul-betul. Lalu banyak juga fenomena sosial mengatakan anak kecil nggak boleh di depan. Banyak ulama, Ya, pandangan mhm, pendapat beda-beda mhm, ya, betul. kayak gitu. Tapi ada yang ulun senangi ya, Bapak di sini, kalau anak ini sudah paham, ya, "paham" tanda kutip, dia, ingin, masuk dan lebih lebih mmm, baik baik. Jadi kalau misalnya anak ini mumayyiz ya, mumayyiz di sini Bapak ya, dia, masih bisa dipadahi kalau bahasa kita di sini, ya. Mumayyiz di sini anak yang siap untuk kita bawa ke masjid, ya, dalam agama. Nah, kalau misalnya dia, paham, dia sudah siap untuk dibawa ke masjid, bagaimana adab di masjid, bagaimana sholat. Nah, itu abinya contohin. Di Mhm, mana mencontohnya? Mulai awal di tempat tinggalnya, bukan langsung mhm, di masjid. iya, Heeh, iya, di situ dia mendapatkannya. Dan, sampai saat ini kalau ulun mengusulkan kepada semua masjid atau musholla, ya DKM-nya, ya ketua masjid, alangkah indahnya kalau seandainya kita akan bikin tulisan gitu ya, mhm, tulisan di sini. Mohon maaf bagi umi atau abinya yang membawa anak, mhm, tolong anaknya dijaga dengan betul, baik. tuh, Misalnya gitu. mhm, Ada mhm, himbauan-himbauan gitu ya. Bukan yang semacam langsung anak kecil tidak boleh masuk, anak mhm. kecil tidak boleh ini. Padahal Ekstrim ya, Ustaz, ya? nah, jadi di mana nanti akan menjadi satu masalah anak-anak muda kita, anak-anak kecil kita, isinya masjid masa yang tua-tua, ya, yang sudah siap gitu Iya, ya. iya, Lalu anak kecil ini yang akan menjadi, cikal bakal betul, melanjutkan estafet dakwah ya. Bahkan banyak juga yang sudah dicetak oleh umi abinya sebagai muhafiz, ya, mhm, penghafal. Nah ini pola asuh ya, betul, pola asuh umi dan abinya bagaimana identik masjid itu dengan kenyamanan, setuju. keindahan, ilmu. Nah ini juga mesti sama visinya dengan pihak masjid. Masjid juga boleh dikatakan mesti punya wadah buat Mhm, anak-anak. Ya. Mudah-mudahan masjid kita yang ada di sini, Masjid Mujahidin, itu ada space khusus untuk mhm, anak-anak ya. Kegiatan anak-anak ini begitu dia diwadahi, mhm, begitu dia ada tempat, ya, apapun kegiatan yang masuk, positif tentang betul, agama, ini usulan. Usulan saja yang dhaif, ulun ini mengusulkan. Lalu, event apa yang dibuat gitu ya, sehingga yang muncul kepada dia adalah kecintaan kepada mhm, masjid. Idolanya kalau disebutkan siapa idolamu? Ya, abi dan uminya, dan tentunya Nabi Muhammad SAW. iya, Maka kita tanamkan ini kepada anak-anak kita, sahabat-sahabat soleh yang lain, kita kenalkan mhm, dengan anak-anak kecil kita, bukan nanti yang lain-lain. mhm. Maaf ya, ya misal kata contohnya, banyak dicontohkan, apa, Upin Yang Ipin atau iya betul, apa yang di sana. Coba kita kenalkan anak-anak kita dengan sahabat-sahabat Nabi, lalu bagaimana Nabi kita gitu ya. Insya Allah itu akan menjadi ladang pahala bagi DKM dan semua itu. Eee, Anak ini tidak mampu memahami kita, mhm, tetapi kitalah kita yang harus mampu memahami, memahami dia. Kalau kita menuntut anak kita untuk memahami kita nggak ketemu. Karena memang zamannya beda, usianya betul, beda, mhm, ilmunya beda. Oleh sebab itu datangnya anak itu dipeluk, datangnya anak ini dicium, ya. Bahkan dengan pelukan dan ciuman ini, ya, eee, ada ketentuan, ya, disebutkan anak ini kan tidak balik, mhm, belum balik, maka disunahkan, mhm, ya. Ini kan welcome-nya
dapet, Betul. senyumnya Mhm. dapet, sapanya enak gitu ya. Apalagi sampai Ya, ngasih hadiah gitu Masya ketika Allah. sholat. Di Itu masjid kan saya ada sudah minuman, mhm, apa, iya. subhanallah kan. Jadi memang Nah, pengalaman saya itu Ustaz, dengan anak-anak tuh, mmm, mereka waktu awalnya masih termasuk yang abangnya ini, mhm, suka ke masjid itu karena ada makanan. Jadi setiap kajian Masya Allah, ada kue kan, ada Masya Allah, makan. Ya alhamdulillah ya, sampai mhm, sekarang ini justru lebih suka di masjid kan. Memang setuju alhamdulillah, Ustaz, apa yang Ustaz sampaikan itu. Bahkan mhm. anak-anak kami itu kadang ada yang ngasih uang, bingung saya juga nggak tahu siapa. Ini teman ayah ngasih ya uang gitu, Subhanallah. masyaallah. Nah ini alhamdulillah perlakuan yang memang bisa dicontoh ya Ustaz ya gitu ya? Iya, sampai anak ini paham, Mhm, apa, masjid itu tempat apa, mhm, maka bukan tugas DKM, mhm. ya. Semua Jadi yang dikhususkan dimulai dengan Umi dan abinya. mhm, Dijelaskan, "Masjid itu tuh tempat apa sih Abi, mhm, Umi?" Gitu ya. Lalu, "Oh, masjid itu tempat kita sholat. Apa aja kegiatan di mhm, masjid?" Nah, ini mesti jelas, ya. Semakin anak paham tentang kondisi masjid, insya Allah dia akan menjaga itu semua, gitu mhm, ya. Tapi tanpa ada pengetahuan tentang masjid, mhm, maka sikap, main-mainnya ada di lingkungan itu, mungkin kalau kita lihat, anak-anak itu kan suka, nggak bisa diam, iya, ya. betul, Dia jalan ke sana, mhm, bahasa kita di sini apa, buka-buka ke sana mhm, sini ya kan. Karena mungkin satu, di tempat tinggalnya sempit mungkin, mhm, atau maaf, tidak luas tempat tinggalnya. Begitu melihat keindahan masjid, ya, megah, enak, wangi gitu ya. iya, Ini tentu ke-happy-an, kebahagiaannya muncul si anak ini. Luapan kebahagiaannya itu tadi mhm, gitu loh. Jalan sana, jalan sini, pegang sana, pegang sini kan. Nah, ini membuktikan bahwa anak ini happy, anak ini betul, senang ada di setuju, masjid. Lantas bagaimana kita menyikapi ini? Jangan begitu, jangan ini." Nah, nanti akan menimbulkan hal yang negatif kepada anak kita. Nah, penekanannya adalah kepada siapa yang membawa. mhm, Kalau anak ini dibawa oleh pamannya, di pamannya yang harus bertanggung jawab, pamannya. mhm, Kalau dibawa abinya, abinya ya mhm, Mbak, yang tanggung jawab. iya. Ini Tapi mhm, masyarakat sekarang itu malah justru ini, orang tuanya di rumah, anaknya disuruh masjid atau ke musala gitu ya kan. baik. Ya akhirnya itu ya yang terjadi Ustaz ya. Eee, tapi itu ketenangan Mhm, ketenangan coba kalau pian tanya, "Anaknya di mana?" "Di masjid." Pasti, nggak cemas, nggak mhm, takut, sebab ada di masjid. mhm, Nggak tahu di masjid ngapain, yang penting simbol masjid ini mhm, tadi bikin ketenangan dan betul, inilah subhanallah, tempat tinggal, rumahnya Allah ini subhanallah. Jadi kalau anaknya main di masjid didiemin aja nggak masalah. mhm, Coba kalau ditanya, "Anaknya di mana?" "Noh, di sana," misalnya gitu ya. Nggak di masjid mhm, posisinya, tetapi dia main di tempat yang bukan di masjid, ini bikin tenang, ketakutan. betul setuju dah. Takut, ibu bapaknya takut, Umi, Nggak "Aduh, ada masjid, ayo Bi, liatin anaknya ke mana, jemput, lihat." Gitu kan. Tapi bila mana disampaikan, anaknya di masjid, masjid, tenang nggak? betul setuju Tenang Ustaz. kita semua, seneng anaknya di masjid. Nah, tapi nggak tahu ngapain dia di Mhm, masjid, apa kegiatannya, apakah maaf, kemaslahatan di dalam hal ini diutamakan. Mesti dipahami, mhm, wahai umi dan abi ya, abinya khususnya. Kalau seandainya anaknya membuat satu, maaf, kegaduhan, ya, kenakalan, ya, maka apabila diingatkan oleh jamaah yang lain cepat, iya iya, ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW dulu, menjadi kuda-kudaannya. mhm, Nah, siapa yang menjadi kuda-kudaannya? iya, ya Nah, cucu-cucu, cucunya, ya, cucunya yang menunggangi gitu, dijadikan kuda-kudaan, Masya Allah, gitu ya. Pada saat kapan? Pada saat Nabi menunaikan salat. Siapa yang melakukan itu? Cucunya siapa? mhm, Ada dulu yang disebut, anaknya si siapa? mhm, Umamah, maaf. Nah, Umamah ini, ya, dia menaikin, ya, Umamah ini menaikin Nabi Muhammad SAW. Bahkan pada saat dinaiki, Nabi pada saat itu sujud. Saat itu sujud Nabi Muhammad SAW.
Lalu sahabat-sahabat ini menunggu lama sekali sujudnya Mhm, Nabi. Sampai Umamah ini dia tidak menunggangi lagi Nabi Muhammad SAW. Setelah selesai, sahabat menanyakan, "Ya Nabiullah, apakah ada wahyu mhm. yang datang?" Gitu. Iya, Ya ada wahyu yang datang nggak pada mhm. saat itu? Karena Saking saking lamanya. lamanya sujudnya. Nggak taunya kata Nabi, "Ini cucuku ini Mhm, loh, mhm. di atasku," gitu ya. Sampai segitunya. Banyak ya yang hadis-hadis yang lain disampaikan. Bahkan, Hasan Husin juga ya, Mhm, waktu itu juga sama dia menggendong Nabi, begitu mau sujud diletakkan lagi di lantai gitu ya. Ini bahwasannya tanggung jawab siapa yang mhm, membawa gitu loh. Kalau anaknya menangis gendong, mhm, kalau anaknya misalnya maaf, ada sesuatu hal yang akan mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain, cepetin, diantisipasi, mhm, jangan didiamin gitu loh, jangan didiamkan. Dan yang paling penting juga, himbauan tadi, mhm, ya himbauan yang mana kita tempel atau kita tulis, yang mudah dilihat, yang betul, mudah mhm. dibaca, Umi dan Abi yang membawa anaknya gitu ya. Jadi bikin X banner kan atau gimana Nah, gitu. jadi semacam himbauan Mhm, jangan sampai nanti tidak tanggung jawab dengan anaknya. Abinya sholat saf depan, anaknya saf belakang, nggak taunya jalan-jalan kemana mana mmm, gitu iya, ya. Lalu menimbulkan mhm, ketidakkhusyuan gitu kepada jamaah yang lain. Akibatnya nggak nyaman. betul, Nah, setuju, ini Ustaz. Baik, ini Ustaz. Nah, ini nah. sudah ada penanya Oh, nih, Ustaz, baik. gitu. Mhm, Bagaimana cara menegur orang tua yang bawa anak kecil di mhm, bawah umur? mhm. Nah, ini orang tuanya yang ditegur kayaknya, Ustaz. Ribut di saat kajian dan saat sholat. Nah, itu gimana, Ustaz? Baik, yang pasti usia anak ini dulu kita Mhm, pahami ya. Kalau bagaimananya tentu satu diajak dua-duaan ya, supaya tidak menimbulkan malu kepada bapak yang membawa itu tadi. mhm, Takutnya mhm. nanti setelah itu tidak mau datang lagi ke majelis ilmu itu, ke Oke, kajian itu itu tadi. etika untuk menegur Adab tadi ya, tadi, Ustaz, adab mhm. kan lebih tinggi pada ilmu ya, Betul, heeh, iya. sehingga jangan sampai si bapak ini dibikin malu dilihat oleh jamaah yang lain. Mhm, "Ih, bapak anak bapak ini yang bla bla bla," kayak gitu ya. mhm, Sehingga mesti konteksnya dua-duaan, "Bapak afwan," gitu ya, "ini alhamdulillah Bapak selalu jamaah tetap di sini." Bungkus kalimat yang nyaman, yang mhm. indah ya. Pesan yang kita sampaikan didapat oleh Ya, beliau. jangan langsung emosi gitu, Ustaz, ya. Oh ya, isinya emosi adalah Mhm, pintunya syaitan. iya, Jadi itu tidak akan baik, mhm, ketemunya juga nggak dapat, pesannya juga ditolak, ya. Ya gitu. Jadi ajak berduaan, apa yang ingin disampaikan lebih indah ya, mhm, lebih enak, lebih punya attitude ya, lebih punya adab, dan ilmunya dapat di mhm, situ. Kalau seandainya kita mengistimewakan bapak ini yang punya anak tadi, dipanggil dengan baik gitu ya, diajak ngomong mhm, gitu ya, tidak menghakimi mhm, gitu mhm. ya. Ini akan indah, ukhuwahnya jadi jalan. Ada kasus begitu sudah disampaikan, besoknya nggak mau datang lagi. Mhm. Karena Ini kenapa tuh cara menegurnya? menyampaikannya, membungkus kalimatnya. Kebutuhan manusia itu yang paling utama adalah saling menghormati, ya. Kalau tidak ada itu sulit, ya. Nggak akan dapat pesan yang ingin kita sampaikan. Maka, sampaikan dengan baik, itu yang ke satu. Lalu yang kedua, si anak ini, eee, lihat klasifikasinya tadi yang ulun sampaikan tadi ya. Kalau anak ini belum siap untuk dibawa ke masjid, maka jangan dibawa ke masjid, gitu Mhm, ya. Tapi kalau anak ini sudah siap, paham, tahu walaupun usianya belum masuk gitu ya. Di sini dikatakan ulama-ulama kita menyampaikan yaitu, eee, balik atau mhm, dikhitan. mhm, Nah, ini bedanya ini kadang-kadang mesti disampaikan oleh ustadz dan ustazah kita, ulama-ulamanya kita,
Kadang-kadang kan ada shop anak-anak ya, Mhm, yang masuk itu tadi, tapi bagaimana kita nyampaikan, "Kamu udah sunat apa belum?" Kan begitu ya. Itu betul. mutlaknya. Dan anak-anak ini wudunya bagaimana gitu ya. Nah, wudu ini penting loh. Sahnya sholat ya, salah satunya itu tadi. Ya, diajak ngomong begitu dan pengetahuan yang menyampaikan ini juga dia mumpuni, dia paham. Selain dia ngomong Iya, baik-baik, jangan kedua salah menegur ya berarti ya, Ustaz, iya dia ya? mesti punya ilmu dong. Mhm, Ya, dia mesti tahu, mhm, "Bapak, alhamdulillah anak Bapak suka di masjid," gitu mhm, ya. "Tapi anak Bapak sudah khitan belum?" mhm, Gitu ya. "Bagaimana ini, Pak?" Nah, betul jadi betul. kita jangan membuat satu hal yang, menutup pada diskusi, tapi bikin hal-hal yang membuka, ya. Ini yang akan, komunikasinya jadi akan jalan, Mhm, gitu mhm, ya. Dan yang paling penting juga, itu pemahaman tujuan utama datang ke masjid itu apa, gitu loh. mhm, Dan bapak ini dengan kedewasaan dan keilmuannya, pastinya dia pengen kemaslahatan. Itu yang paling penting. Keutamaan banyak jamaah di situ, mhm, ya. Tidak tidak memvonis, tidak menghakimi, tetapi memahamkan bapak ini banyak jamaah yang ingin khusyuk mhm. dan ada kewajiban bagi dia untuk mengatasi anaknya, kayak gitu, ya. Jadi cara menyampaikan itu lebih sedikit halus gitu ya, Ustaz, ya? Ya. Mhm, Karena mulut ini tajam, Pak. mhm, Ya, mulut ini salah omong nggak bisa lagi. betul. Ada kasus waktu itu, konsul ke ulun, anaknya nggak mau lagi ke masjid. "Ada apa?" kata ulun, Mhm, "Nggak mau ke masjid." Kesalahan dalam menyampaikan. Sehingga anak ini nggak mau lagi ke masjid. Masjid itu nggak asik bagi dia. mhm, Masjid itu menakutkan. Masjid itu bikin nggak nyaman. betul. Datang ke sana, datang disangiti, diomelin, bahasa kita Mhm, ya. Lalu, eee, takut bila mana nanti melihat si fulan, tanda kutip, mungkin mhm. ada yang ditakuti di dalam masjid, gitu ya. "Oh, kalau ada bapak itu pasti kita diomelin deh," kayak misalnya kayak gitu ya. Nah nah ini, pembentukan sugesti yang kita hilangkan. Nah, itu gimana, Ustaz? Handling Ya, problem gitu, Ustaz? kasih senyum, Mhm. senyum, sapa, Enggak, mulai di untuk depan, anaknya tadi, Ustaz, yang kalau sudah dia mhm. punya apa, depresi Oh, ya bahasa itu ya? dia lebih pada trauma ya, Mhm, bukan trauma. heeh, dia nggak mau datang ke masjid lagi disebabkan itu tadi, ya. Apa yang mesti dilakukan, ya mesti diajak kembali anak itu, ya, Mhm, dikenakan lagi. Karena, eee, masalah itu mesti dihadapin, ya, mhm, bukan malah menjauh, ya. Dan ini salah satu, metode anak ini jangan sampai gampang sekali untuk tidak mau lagi datang ke mhm, situ. Dengan ujian yang begitu dia tahan banting apa enggak, tahan mentalnya, mhm, uji mentalnya ya. Bagus bagi dia, kenapa, ada apa, dievaluasi. Nanti dibantu sama abinya, ada komunikasi, kenapa mhm, nggak ke masjid lagi, ada apa dan kenapa kan. Diskusi paling penting. Nabi mhm, juga menyampaikan diskusi itu adalah solusi yang paling bagus untuk mhm, kita. Ya jangan, eee, tentu banyak, manajemen yang akan bisa dapat ya, sesuai kebutuhan jamaah. Jangan hanya jamaah atau maaf, jangan sampai jamaah ini atau DKM, kita takmir semua, ustadznya, ustazahnya, hanya paham tentang bab-bab fikih yang lain, mhm, tetapi juga bagaimana bab untuk mendatangkan jamaah. Oh, itu mmm, penting itu. mhm, Menciptakan supaya masjid ini bagus, yang Sobi datang, yang betul Mama betul, Yis datang, Amrod datang, ini anak-anak kelompok-kelompok anak ya, misalnya kayak gitu. iya, Ini bagaimana Mumayyiz datang gitu, yang Sobi datang, Sobi walaupun juga tidak mesti wajib karena masih kecil anak-anak gitu ya. Nah, eee, menciptakan suasana itu babnya beda loh, kalau masalah keindahan udah paham. mhm, Ya, udah bisa. Tapi bagaimana mengundang jamaah ini betah di masjid, betul, aktivitasnya di masjid, mencintai masjid sampai anak-anak dan jamaahnya banyak. mhm, Jangan maaf ya dikatakan, masjid kami kecil mhm, ya,
Jadi jamahnya kami batasin, nauzubillah gitu loh. Iya, Iya, ada waktu itu ada, pengalamannya Ulun, masya Allah, Ulun cuma hanya mendoakan semoga Masjid Pian beganal, kayak gitu aja. Ya, ada salah satu sekolah, ya, sekolahan yang mana eh, ada kegiatan mau Jumat Takwa. Nah, mhm, Jumat Takwa itu dimulai dengan subuh, subuh jamahan. Nah, kalau kita bayangkan satu kelas misal kata satu kelas itu jumlah anak bisa sampai katakan ya 35 gitu ya, sebanyak mhm, itu. Nah, satu kelas itu dia gantian datang ke masjid, atau mhm, masjid mana yang di dekat di situ nih apa. Nah ini lalu dia mengajukan, "Boleh nggak kami bawa anak-anak kami datang ke situ?" Padahal masuk kelompok anak yang sudah paham, mhm, gitu loh. Dan kaget betul kalau dijawab dengan, "Ah, ini Ustadz, nanti malah masjid kita sulit ini dan itu." Dan yang paling mengagetkan, kalau kita ada kajian makanannya nggak cukup Ustadz. mhm, Nauzubillah. Padahal kita pengen mencetak anak-anak kita ini untuk mhm, cinta dengan masjid gitu loh. Masa masalah makan makanan anak-anak kita nggak boleh datang ke masjid? mhm. Nah ini kan salah satu yang kita seselin gitu Ya, loh. berarti edukasi emang Maka Mas. yang mesti duduk maaf ya, yang duduk di DKM atau ini jangan, selalu takut ini, takut itu gitu loh. Tapi Iya, bagaimana bab ini mendatangkan semua jamaah lapisan ya, mau itu paling bawah sampai paling atas, mhm, mau itu anak kecil, dewasa, apalagi aki-aki, yang tua kan, betul. kayak gitu. Eee Bagaimana fungsi masjid, di situ sudah dicontohkan oleh Nabi gitu loh. Nah, sehingga contoh Nabi ini sudah jelas dan tegas kepada kita, Mhm, yuk kita lakukan gitu loh. Jangan, maaf ya, bahasa-bahasa nggak cukup makanan, bikin bising, mhm. nanti malah sana sini sampah dan ya Allah. Jadi parno ya jadi itu? Iya, yang hal yang begini akibatnya ya itu tadi, masjid kosong, gede masjidnya, jamaahnya nggak ada gitu ya. Wallahu a'lam. Iya, Ustaz. Nah, itu tadi dari pertanyaan Bu Ratna Mulyana itu dia, Ustaz, ya. Jadi Bu Subhanallah. Ratna sudah terjawab ya, Bu Ratna ya. Nah, kemudian ada pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Nah, warahmatullah. sebelumnya maaf pertanyaan di luar tema ya, Ustaz. Naam. Apa ada tanda-tanda bagi seorang hamba yang berada dalam keadaan istidrat ya, Ustaz? Itu. Hmm, Itu gimana, Ustaz? tanda-tandanya. Baik, bismillah. Sat. Holis alam sah. Nah, jadi bagi Mhm. seorang hamba yang berada dalam keadaan istidrat, istidrat tanda-tandanya ya Ustaz. Nah, Mmm, baik, tanda-tandanya yang ke satu, hatinya, ya. Lalu apa yang dititipkan oleh Allah mulai mata, telinga, ya, dan hati, kolbu kita, ya. hmm, Apabila yang dititipkan Allah dalam anggota tubuhnya ini, ya, tidaklah mengalami kelembutan, hmm, ya, bahkan jeleknya Allah matikan tanda-tanda itu yang bisa kita pahami. Contoh misalnya, masih suka melihat hal-hal yang tidak baik, padahal itu tahu dosa. Gitu ya. Lalu tahu ada panggilan Allah, komandang ini tadi, telinganya tahu gitu hmm, loh, ya. Bahkan dia tidak ada sedikit pun ingin cepat-cepat meninggalkan aktivitas kegiatannya. Nah, ini tanda-tanda, ya. Bahkan lebih jauh lagi mulutnya, ya, itu tidaklah pada konteksnya, ya. Maksud konteks di sini, eee, ibadah jalan, mhm. tapi mulutnya tidak bisa dia tata dengan baik. Oh iya, ini yang banyak ini ya Ustaz. Iya, punya ilmu gitu ya, bahkan dikenal gitu ya, tapi mulutnya Betul tidaklah betul. sampai kepada ilmunya. Iya, Mulutnya ini menyakiti si fulan fulan fulan, gitu ya. Nggak punya nilai ibadah, apa yang dia lakukan habis amalnya. Bahkan ada alkisah disampaikan, dahulu ada yang meninggal dunia. Lalu si fulan ini meninggal dunia dapat hadiah pahala. Pahalanya dia bingung pada saat itu. Kenapa dia bingung? Kok ini saya dapat pahala haji ya? mhm, Padahal saya belum haji gitu ya.
si fulan, si haji tadi ngomongin, mulutnya nggak bisa dijaga, sehingga Mhm. pahalanya dikasihkan kepada si fulan itu tadi. Mmm, mhm Mulut, mhm. gitu ya. Lalu ada pahala sedekah, si fulan ahli sedekah, mulutnya nggak bisa dijaga, akibatnya pahala sedekahnya pindah kepada si fulan yang diomongin Mhm, tadi. betul. Mulut ini subhanallah, habis amal kita. Mhm. Ya, apalagi mata melihat hal-hal yang lain, habis mata kita telinga, maka ini gabungannya kepada hati ya, hati itu tanda-tanda yang mudah, ya. Baik, wallahu Nah, a'lam. pertanyaan lagi Ustaz nih. Mmm, Regional Artio, Ustaz, nah, apa hikmahnya bagi orang pemaaf, Ustaz? Nah, subhanallah. Baik, bagi yang pemaaf itu hatinya akan lapang, hatinya akan tenang, mhm, hatinya juga, akan menjadi, eee, lembut gitu ya kan? ini tubuhnya. Jadi Mhm mulai muka, tangan, kaki, semua. Jadi kunci kita nih di hati. mhm Itu akan kelihatan baik dan sehat, ya. Tapi kalau kita menyimpan dendam itu bagaikan bom waktu. Lalu bagaimana tingkatannya? Satu, ya yang paling penting adalah, memaafkan ataupun meminta maaf, ya mhm di sini 2 hal itu tadi. Satu, ya, dia mengakui. Nah ini penting mhm pengakuan. "Ya Allah, saya banyak dosa ya Allah. Ya Allah, hamba ini dhaif ya Allah, hamba banyak kesalahan," dan selainnya. Dia mengakui tingkatan ini, maka langsung dia menangis. Tubuhnya jadi enak. mhm Coba kalau kita mengakui kesalahan kita. Enak nggak? Lapang nggak? bener. Tenang nggak? Seperti nggak ada Tenang, beban itu Ustaz ya? nggak ada beban. Akui dulu dong di hadapan Allah. Ya Allah, hamba salah. Itu memaafkan ya atau meminta maaf. Akui, bisa jadi pada saat itu ada yang disengaja ataupun tidak disengaja, kita melakukan kesalahan yang sama. Maka akui dulu, sebelum kita memaafkan. Akui, "Ya Allah, hamba dhaif, hamba nggak punya kekuatan, hamba nggak punya ilmu, lemah ya Allah." Gitu kan. Nah, setelah itu, dengan kita mengakui, ada lagi stepnya, tingkatannya setelah diakui, kita menyesali. Kita menyesal, "Ya Allah kenapa kita melakukan kesalahan ini?" Gitu loh, ya. Atau lain-lainnya yang mana menyebabkan ini jadi ada masalah. Nah, yang paling ketiga, masuk pada poin ketiga, kita membuktikan. Apa yang kita buktikan? Ya kalau di mulut saja kita Mhm memaafkan, nggak bisa. Membuktikan tentu kita menjalin ukhuwah yang baik masih. Hablum minan nasnya tetap dijaga. Bahasa tubuhnya masih enak, baik. Tidak ada selisih, berjauh, kada kayak itu. mhm Tapi malah mendekat. Mengakui itu atau menyesali sampai dengan membuktikan, ya, itu mesti penutupnya adalah membuktikan. Membuktikan kepada siapa? Iya tentu kepada kitanya, self-nya mhm kita, lalu juga membuktikan kepada lingkungan, sosial, "Oh saya nih begini loh, yang dulu begini, ini yang saya saat ini begini," gitu. mhm. Ya, ini memaafkan adalah sifat yang mulia ya. Untuk menjadi seorang pemaaf itu kan tidak mudah tuh Ustaz ya. Nah, Nah, itu gimana Ustaz? Sehingga bisa Masya legowo gitu ya, bahasanya orang Jawa tuh kan legowo ya, Bismillah. tuh. Baik, kita pahami dulu bahwa manusia itu lemah, Mhm ya. Setinggi apapun sekolah pendidikan yang kita punya, yang kita jalani, pastinya ada khilaf di situ, ya. Kalau kita sudah memahami kita lemah, ya, kita tidak punya daya dan upaya, kesalahan itu adalah mutlak milik kita manusia. Itu dulu poinnya. Jangan kita dengan sekolah kita yang tinggi, dengan pengalaman kita, dengan usia kita yang lebih tua, sehingga kita memposisikan kita banyak tahu. Manusia itu banyak tidak tahunya. Manusia itu banyak kelemahannya, mhm. ya. Nggak kuat dia. Ini yang mesti dipahami dulu di situ. Wallahu a'lam.
Baik. Baik, Ustadz. Nah, ini temanya sebenarnya keluar ya dari anak Iya. kecil. Karena, Baik, banyak penanya yang yang nanya tapi iya, tema luar ya. biasa. Mungkin Mhm. di lain waktu nanti kita akan open lebih umum ya, Ustadz, tentang Insyaallah, perihal insyaallah. psikologi ini. Mhm. Baik, Ustadz, karena Mhm. waktu ini memang ya kita batasi ya, Ustadz, Baik, ya. alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini ada 3 penanya yang, sudah terjawab ya, Ustadz, lah. Baik, Semoga puaslah dengan apa yang disampaikan Ustadz, sehingga ini menjadi edukasi yang berguna ya, insyaallah, sehingga amin. untuk Mhm. memberikan mereka. Ya, terakhir kami ucapkan terima kasih Ustadz atas kehadiran Sama-sama, ini Ustadz. alhamdulillah. Jangan Iya. jarang belajarlah. Insyaallah. Kita juga, Amin. di sini berharap memberikan edukasi ke masyarakat luas Subhanallah, juga, insyaallah jadi supaya ladang pahala. apalagi salah satu perihal psikologi ini kan perlu banget nih untuk setiap Ya, ya Ustadz, ya. jadi psikologi ini adalah obat Mhm, yang belum diminum tapi sudah mengalami kemajuan antibodi yang sembuh, ya mencapai kepada kesembuhan. Ciuman, pelukan kepada anak ya mmm, yang bukan balik, belum masa balik mhm, gitu ya di masjid, itu menimbulkan satu kedekatan. Ada yang sakit, kita datang, kita sentuh, yang tentu bukan lawan jenis kita. Itu mhm, akan menambah kebaikan. Maksudnya di sini antibodinya tambah ini, ya. pengaruh Jadi ya Mbak, iya, psikologi ini belum minum obat mhm, saja, ya, yang obat yang sudah akan diminum gitu mhm, ya, dengan sakitnya apa gitu ya. Tentu dengan motivasi, dengan ada betul, masalah apa, mhm, ngomong yang baik aja, ngomong yang lemah lembut mhm, aja. Siapa yang nggak suka? Semua suka ya. betul, Ya, nah ini, dampaknya Masya Allah, ya, mhm, ada kebaikan di sana. betul. Mhm. Nah Ustadz, terakhir mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa Al-Mujadin TV nih Ustadz. Baik, sahabat TV Mujahidin, pian-pian ada hak dan tanggung jawab, anak itu adalah titipan Allah. Oleh sebab itu, nantinya pada saat kita meninggal semua, akan dipanggil satu-satu nama anak pian dengan nama pian. Nah, itu kayak gitu, Pak. Nanti ada dipanggil kita. Fulan, namanya disebutkan binti Fulan, ya. Atau nanti nama bapaknya, Mhm, ya, nama ibunya, nah, nanti bapaknya akan dipanggil. iya iya, Oleh sebab itu tanggung jawabnya pian-pian semuaan, Umi dan Abi, Abinya khususnya, anak ini mempunyai hak atas itu Allah yang sampaikan. Nabi sudah ingatkan kita, mhm, ya. Jadi janganlah putus asa bila mana ada masalah di masjid, ada kenakalan di masjid tentang anak-anak kita, tetap aja dibawa ke masjid. Dan penutupnya ulun mengusulkan kepada sahabat TV Mujahidin, maulah wadah penyembahyangan khusus, jangan tergabung mhm, dengan hal-hal yang lain di tempat tinggal pian-pian semuaan. Sehingga pian nyaman bermunajat kepada Allah, mencontohkan kepada anak-anak kita, kumpul di mhm, satu dengan bini pian, dengan anak pian, di situ. Sehingga komunikasi itu jalan, contoh itu dalam, hak-haknya anak didapat, kewajibannya pian sudah dipenuhi di situ. Insya Allah, wallahu a'lam. Hmm, masyaallah luar biasa nih Ustadz. hmm, baik. Baik, pemirsa Al-Mujadin TV, berhubung waktu yang membatasi kita, semoga di lain Hmm, waktu dan di lain hari kita bisa memberikan, podcast interaktif lagi yang lebih menarik lagi. Pada pemirsa Al-Mujadin TV dimanapun berada, kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi